Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Aulia dari kelas 2C D3 Teknik Sipil, BP 2001-02-2030. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan desain struktur baja sederhana ini. Kurang lebih, nanti setelah kita selesai membuat desain ini, bentuk yang akan kita selesaikan adalah seperti ini. Langkah yang pertama, kita harus mendownload aplikasi Tekla-nya terlebih dahulu. Kita memakai aplikasi Tekla versi 2018 ini. Pada Tekla ini, kita juga terlebih dahulu harus membuat akun sehingga kita bisa masuk atau login ke dalam aplikasi Tekla ini. Kita buka dulu aplikasi Tekla. Setelah seperti ini, maka pada environment ini kita pilih Set Asia, role-nya kita pilih All, configuration ini kita pilih Education. Selanjutnya kita okekan. Kita tunggu terlebih dahulu. Pada menggunakan Tekla ini, pastikan kita telah terkoneksi pada internet. Setelah aplikasi Tekla-nya terbuka, kita pilih New. Selanjutnya, terlebih dahulu kita buat nama file yang akan kita buat. Kita buat namanya UTS aplikasi. Kita buat dalam kurungnya Tekla. Lalu kita browser, di mana kita akan menyimpan file yang telah kita buat ini. Baiklah, saya akan menyimpannya di D, yaitu pada name file ini semester 3. Lalu kita select folder. Setelah itu kita klik create. Kita tunggu terlebih dahulu. Setelah kita membuka aplikasi Tekla dan ada tampilan seperti ini, kita klik yes, kemudian kita hilangkan pada properties sebelah kiri ini. Kita silangkan. Setelah kita silangkan, lalu kotak bagian kiri ini kita zoom. Kemudian untuk memperkecil dan menzoom pada kotak kerja kita ini, kita cukup dengan menggunakan mouse pada bagian tengahnya. Yaitu untuk menggesernya kita klik mouse tengah, kemudian kita geser, dan zoom cukup dengan memutar mouse tengahnya. Langkah yang pertama, kita harus mengatur posisi grid line sesuai dengan gambar atau denah soal kita ini. Ya, kita double klik pada salah satu web. Keluar seperti ini. Maka pada X, Y, dan Z ini kita ganti sesuai dengan soal kita, yang mana koordinat pada titik X itu ada 3000, 4000, dan 3000 lagi. Pada titik Y itu koordinatnya 4000. Kemudian kita silangkan lagi. Setelah kita silangkan ini, bentang kita itu atau gambar kerja kita ini berubah menjadi 4 X-nya, yaitu A, B, C, dan D, dan 2 Y. Kemudian kita klik mouse kanan Enter.
kita klik pada Windows ini sehingga pastikan dia itu berwarna kuning. Setelah berwarna kuning, selanjutnya kita akan membuat pemodelan fondasi kelapa. Caranya yaitu kita klik konkret, kemudian kita double klik kolom. Setelah itu kita ganti profilnya menjadi 750 dikali 750. Kemudian untuk materialnya masih sama dan gasnya kita masih tetap pakai warna 13. Kemudian untuk position, pada top dan button ini kita ganti, pada top kita ganti menjadi 0 mm dan pada button ini kita ganti menjadi negatif 500 mm. Setelah itu kita posisikan di mana fondasi akan kita buat. Yang pertama kita buat di titik A1 ini. Kita pastikan ada tanda diagonal seperti ini, lalu kita klik dan timbul fondasinya. Kemudian kita klik lagi di A2, kita klik dan pastikan ada tanda diagonalnya, kemudian kita klik. Setelah timbul fondasi kelapa seperti ini, kemudian kita akhiri perintah dengan cara klik mouse bagian kanan, kita pilih enter. Selanjutnya kita masuk pada pemodelan kolom baja. Caranya yaitu kita klik style, kemudian kita pilih kolom, kita klik kolom 2 kali. Setelah itu pada profil ini kita ganti menjadi profil H300 x 300 dikali 10 kali 15. Caranya kita klik tanda titik hitam pada samping kolom ini, kita klik, akan timbul seperti ini. Kemudian kita cari kolom H300 x 300 titik 10.15 H. Kita klik di sini, kemudian H300 dikali 300 kita pilih. Kemudian kita pilih, lalu kita setelah kita pilih lalu kita klik play. Setelah itu baru kita kemudian untuk ketinggian kolom itu adalah 4000, tingginya adalah 4000, dan untuk buttonnya masih tetap 0. Kita klik pada posisi tengah A1. Kemudian untuk tinggi kolom A2 itu adalah 3000, maka kita ganti topnya menjadi 3000. Lalu kita pastikan posisi kolom kita itu berada di tengah-tengah, lalu kita klik dan telah muncul kolom dan fondasi kita itu pada gambar ini. Setelah itu kita akhiri perintah terlebih dahulu. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu klik kanan kemudian enter. Untuk memutar gambar kerja kita ini, caranya yaitu kita klik Ctrl, kemudian kita klik middle mouse, kita putar kemana kita mau benda kerja kita ini. Setelah itu kita lanjutkan pada pemodelan balok baja. Penampang yang digunakan masih sama, yaitu H300 x 300 dikali 10 dikali 15. Kemudian kita klik create. Kita tunggu. Setelah itu
kita pindahkan grid A ke kotak bagian kanan ini. Kita klik grid A, kemudian kita klik panah ini, kita okekan. Selanjutnya kita akan membuat balok bajanya. Caranya kita klik style, kemudian kita pilih beam, kita klik beam 2 kali, kita cari profilnya yaitu H300 dikali 150 dikali 6,5 dikali 9 pada tabel. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik titik 3 ini pada kotak hitam. Profil 300 dikali 150. 300 kali 150 dikali 6,5 dikali 9. Lalu kita klik itu. Setelah kita klik, karena kita harus memunculkan dulu karena kita harus mengapply ini, kita apply. Setelah itu kita okekan. Setelah itu kita klik pada ujung kolom kita ini, klik, kemudian kita klik lagi, lalu timbul seperti ini. Selanjutnya kita akan memperpanjang balok kita ini. Kita klik style, kemudian beam. Pertama kita klik balok kita itu terlebih dahulu. Setelah itu pada end of side ini, DX yang start dan N ini kita ganti menjadi, untuk start kita ganti negatif. Selanjutnya kita masuk pada pemodelan balok slot. Yang caranya yang pertama yaitu kita klik Ctrl I, kemudian kita ganti, kita pindahkan grid A ke posisi bagian kiri ini. Kemudian kita pindahkan 3 dimensi ke kotak bagian kanan ini, lalu kita okekan. Langkah yang pertama kita klik concrete, kemudian kita pilih beam. Setelah itu kita ganti ukuran slotnya menjadi 300 dikali 200. 300 dikali 200. Setelah itu kita klik dari pusat pondasi 1 ke pusat pondasi 2 yang ada diagonalnya. Sudah ada, lalu kita akhiri perintah dengan cara klik kanan enter. Setelah seperti ini, kita akan mengopi bagian semua struktur kita ini ke belakang, yaitu pada sumbu F kita blok terlebih dahulu. Setelah diblok kita klik kanan, kemudian kita pilih copy spesial, kita ambil linear, kita ganti pada, karena kita akan mengopi pada sumbu F, kita ganti pada sumbu F yang DX ini. Yang pertama itu 3000, kemudian kita copy. Yang kedua 7000, kemudian kita copy lagi. Yang ketiga 10.000. Selanjutnya kita akan membuat slope arah memanjang. Caranya kita klik concrete, kemudian kita pilih beam, kita klik sama seperti tadi, kita klik pada bagian tengah pondasi yang ada diagonalnya, kemudian klik lagi, selanjutnya seperti itu. Kita klik,
masih sama, kita klik di pusatnya lagi, kemudian kita tarik, kita klik pada pusatnya lagi. Kita klik pada pusatnya lagi, kemudian kita tarik. Untuk bagian sumbu Y ini, pada slot di sumbu X ini bisa kita copy. Caranya yaitu kita blok, kemudian kita klik Ctrl, blok masih klik Ctrl. Selanjutnya kita klik mouse kanan, kemudian kita ambil copy spesial, kita ambil linear. Untuk sumbu X kita ambil 0 dan sumbu Y itu kita ambil 4000, lalu copy. Setelah itu baru kita copikan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan bagian slot yang masuk ke dalam fondasi ini. Caranya yaitu kita klik edit, pilih pakan, kemudian kita klik slot, kemudian fondasi yang masuk, kemudian slot, kita klik slot lagi, fondasi. Langkah semuanya sama seperti ini untuk menghilangkan slotnya. Sekarang kita hilangkan slotnya yang masuk ke dalam fondasi terlebih dahulu. Setelah kita edit semua bagian slot yang masuk ke dalam fondasi, langkah selanjutnya kita masuk pada penulangan atau pembesian. Caranya terlebih dahulu kita putar dulu A-nya. Selanjutnya kita masuk pada penulangan atau pembesian. Caranya kita klik konkret, kemudian kita pilih rebar. Kemudian kita klik fondasi yang akan kita beri tulangan. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik middle mouse, kemudian kita klik A, kita tarik ke belakang karena kita mau memberi tulangan fondasi pada sumbu X. Lalu tombol. Cara yang sama kita lakukan pada sumbu Y. Complete, rebar. Kemudian kita putar dulu agar lebih mudah dalam memberi tulangan. Klik fondasi yang akan kita beri tulangan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik middle mouse, A, B. Setelah fondasi kita beri tulangan, kita berarti fondasi ini telah selesai kita beri tulangan. Untuk mengakhiri perintah, kita bisa klik interrupt. Klik mouse kanan, kemudian interrupt. Selanjutnya kita akan masuk pada penulangan slot. Caranya kita klik application and component, kita klik, kemudian kita pilih concrete,
Kemudian kita ambil cast in place. Setelah itu kita ambil frame struktur dan kita klik beam. Reinforcement. Kita klik reinforcement. Kita double klik beam reinforcement. Kita akan mengedit tulangan utama ini. Kita klik titik-titik 3 ini, kemudian 10 main bar. Kemudian kita okekan. Selanjutnya kita ganti 25 menjadi diameter 10. Caranya kita klik titik 3 ini, kemudian kita ambil 10 main bar. Oke. Setelah itu ganti, kemudian angka 4 menjadi angka 10. Selanjutnya ganti selimut patternnya menjadi 30 mm. Dan 30 mm. Setelah selimut patternnya menjadi 30 mm dan diameter bawah kita pakai 2 diameter 10 dan diameter atas juga kita pakai diameter 10. Selanjutnya kita ganti menjadi 30. Kemudian kita ganti top bar placingnya menjadi ini, dan bawahnya juga kita ganti seperti yang di atas. Tulangannya juga kita ganti menjadi tulangan bersangkut. Selanjutnya kita klik stroke spacing ini, kita ganti jumlah begelnya dan jarak begelnya. Kita pilih jumlah begelnya itu adalah default dan jaraknya itu 100 mm. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita okekan. Cara memberi tulangan pada slot ini, karena kita sudah mengedit, kita cukup mengklik saja slot yang akan kita beri tulangan. Kita klik semuanya sehingga slot kita ini ada tulangannya. Untuk melihat apakah slot kita sudah ada tulangannya, kita bisa melihatnya dengan kemudian kita lihat kontrol 1, slot kita sudah ada tulangan semuanya. Sekarang kita akan mengembalikannya dengan cara mengklik kontrol 4. Sekarang kita akan memberikan tulangan pada semua pondasi. Caranya yaitu kita kopikan tulangan pada pondasi 1 ini. Kita kopikan tulangan pada 1 ini. Caranya kita harus memblok tulangan pondasinya terlebih dahulu. Caranya kita klik pondasi yang warna kuning ini, double klik. Kemudian kita klik kontrol, kita klik lagi yang kuning ini, double klik. Sudah, kemudian kita klik mouse kanan, copy spatial linear. Sekarang kita akan memberikan tulangan pondasi pada sumbu X terlebih dahulu. Di sumbu X
A ke B itu jaraknya 3000, A ke C 7000, A ke D 10.000. Maka DX kita ganti dan DY tetap 0. DX 3000, kemudian kita klik copy, di titik C 7000, kita klik copy lagi, di titik D 10.000. Kemudian untuk mengopi A1 ke A2 ini kita mengganti Y karena A2 berada pada sumbu Y. Untuk DX kita nolkan. Y A1 ke A2 itu jaraknya adalah 4000. Kemudian kita copy, karena sudah kita copy dari A1 ke A2, sekarang kita bisa mengcopy dari A2 ini ke D2. Hanya sama seperti tadi, kita blok dulu tulangannya, kita klik yang kuning ini 2 kali, kemudian kontrol, kita klik lagi yang kuningnya 1 lagi, double, kemudian kita klik kanan, kita ambil copy spesial, kemudian linear. Pada sumbu F tadi, karena kita akan mengganti pada sumbu F, A ke B jaraknya tadi 3000, B ke C jaraknya adalah A ke B 3000, A ke C jaraknya adalah 7000, A ke D jaraknya adalah 10.000. Kemudian kita copy. Karena sudah selesai, semuanya sudah ada tulangan, kemudian kita okekan lagi. Kita akhiri perintah, kita klik kanan, kemudian setelah pondasi dan slope kita beri tulangan, selanjutnya kita akan membuat sambungan kolom dan kuda-kudanya. Caranya yaitu selanjutnya kita akan memberi sambungan kolom dan kuda-kuda. Caranya kita klik lagi application and component, kemudian kita klik concrete, kita ambil klik concrete. Setelah itu kita ketik hounds, HAUNCH, kemudian kita ambil yang 40. Selanjutnya, karena tidak ada tanda plus ini, berarti kita akan memasukkannya lagi. Kita klik balok, kemudian kolom. Cara memberi sambungannya, kita klik balok, kemudian kita klik kolom. Perhatikan bentuk tulangan pada kolomnya. Selanjutnya kita akan memotong kolom yang masuk pada balok ini. Tapi kalau kita langsung juga bisa. Sekarang saya akan langsung saja, kita klik balok, kita klik kolom.
begitu seterusnya. Kemudian kita akhiri perintah, klik kanan, kemudian enter. Selanjutnya kita pemodelan boarding. Kita ganti dulu ke grade A, kita Ctrl I, kemudian kita pindahkan grade A. Oke. Setelah itu kita klik view, kemudian work plan. Setelah itu pilih work plan flow all. Itu muncul sumbu X dan Y seperti ini. Kemudian klik di ujung titik. Setelah itu kita kembalikan lagi ke 3 dimensi. Ctrl I, kemudian kita kembalikan ke 3 dimensi. Oke. Maka sudah ada sumbu Y dan sumbu X. Kita akhiri perintah terlebih dahulu, klik kanan, enter. Kita klik style, kita pilih bin, kemudian kita cari profil SSC 90 dikali 45 dikali 20 dikali 2,3. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan mengklik titik 3 kotak ini. Kita pilih CCC profile, kita ambil yang SSC. Profil kita ganti ke SSC 90 dikali 45 dikali 20 dikali 2,3. Kita ambil profil ini, lalu kita apply, kemudian kita oke. Sudah, kita tarik garis dari ujung tengah kolom ke ujung kolom terluar. Kita tarik garis dari ujung tengah kolom ke kolom terluar. Muncul garisnya. Kemudian untuk mengedit boarding kita ini, kita klik boarding kita terlebih dahulu, kemudian kita ganti middle menjadi left, kemudian top kita ganti menjadi font, kemudian behind kita ganti menjadi middle. Setelah itu kita modif, maka arah boarding kita seperti ini. Setelah itu kita edit. Setelah kita mengedit boarding, lalu kita akhiri dulu perintahnya dengan cara enter. Setelah itu baru kita mengcopy boarding kita ini dengan jarak 800 mm. Langkah yang pertama, kita blok dulu boarding kita ini, kemudian klik kanan, kita ambil copy spesial linear, kita ganti pada sumbu X min 800. Pada sumbu Y tetap kita buat jumlahnya 6, lalu kita copy. Setelah itu arah 800 1, lalu kita ganti ini menjadi 1 karena kita perlunya 1, lalu kita copy. Setelah itu baru kita okekan. Setelah semuanya terdapat boarding, kemudian kita kembali ke sumbu awal, kita klik view, kemudian work plan, kemudian kita ambil parallel offset.
kemudian XY, baru kita cek. Setelah itu kita masuk pada sambungan Gording dengan kuda-kuda. Caranya, kita klik Application and Component, kemudian kita pilih Code, kemudian kita ambil Code Roller Overlap. Kita pilih Code Roller Overlap. Setelah itu, kita klik bagian kuda-kuda, kemudian kita klik bagian kuda-kuda. Kita klik Code Roller Overlap. Selanjutnya kita klik balok, kemudian kita klik Gording kita, kemudian kita klik Middlemost. Sama seperti itu semuanya, kita klik kuda-kuda, klik Gording balok, kemudian kita klik Gording, kemudian kita klik Middlemost, kita klik balok lagi, klik Gording, klik Middlemost, balok, Gording, Middlemost, balok, Gording, Middlemost, balok, Gording, Middlemost, balok, Gording, Middlemost. Setelah itu kita akhiri perintah dengan cara klik kanan kemudian interrupt. Selanjutnya kita copy sambungan ini ke titik B, C, dan D. Caranya kita klik Ctrl kemudian kita klik sambungan. Kemudian kita klik kanan, kita copy spesial, kemudian linear. Pada sumbu X, kita ganti dia menjadi sesuai jaraknya tadi, yaitu A ke B itu adalah 3000. Kemudian kita copy B ke C, A ke B 3000, A ke C itu 7000. Kemudian kita copy lagi, dan A ke D itu adalah 10.000. Kemudian kita copy. Setelah semua sambungan ada pada Gording dan sampai titik D, kemudian kita okekan lagi. Akhiri perintah, klik kanan kemudian kita pilih interrupt. Selanjutnya kita masuk pada pekerjaan editing. Yang pertama, kita lakukan editing pada pengulangan balok stop. Kita klik Ctrl 1 untuk melihat ulangan kita. Kemudian kita tinjau slot yang akan kita edit. Itu perhatikan slot tidak masuk ke dalam fondasi. Sekarang kita edit, kita double klik slotnya dulu. Kemudian kita ganti pada hook. Untuk shape kita ganti ke ini, N juga diganti seperti itu. Top first juga diganti bagian shape-nya sama. Untuk bar and cover kita ganti, kita isi menjadi 200. Untuk yang N min 200 sama min 200.
Setelah itu baru kita modify, lalu kita oke. Perhatikan tulangan slop sudah masuk ke dalam fondasi. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke bagian slop lainnya. Double klik, kemudian kita ganti button first row pada step start, step end juga sama. Untuk top first itu diganti yang startnya menjadi ini, dan end diganti juga. Untuk bar and cover diisi min 200. Lalu kita modif, kemudian lakukan hal yang sama pada semua slot pada rangka kita. Semua slot kita telah masuk ke dalam fondasi. Selanjutnya kita masuk pada penulangan fondasi. Kita selanjutnya kita masuk pada penulangan fondasi. Kita double klik fondasi yang ini. Kemudian kita ganti data pada fondasi ini. Pada Hogstar kita ganti ke standar 135 background. Kemudian pada box add end kita ganti ke standar 135 background. Kemudian untuk one plan itu kita isi 40. Plan kita ganti 40. Kemudian standar kita ganti 40. Dan N kita ganti 40. Setelah itu baru kita modif. Setelah semua tulangan pada fondasi ini telah kita tentukan, sekarang kita masuk pada editing sambungan struktur baja. Yang pertama kita ubah struktur kita ini ke 3 dimensi dan 4 untuk menampilkan warna dan baliknya. Selanjutnya kita masuk pada editing sambungan struktur baja. Cara editingnya yaitu kita klik pada sambungan ini, double klik, kemudian kita tulis sebentar, kita perkecil, kemudian kita pilih mode. Kita ganti bolt diameternya menjadi 12. Setelah itu kita modify.
Sekarang sambungan kita sudah berwarna hijau, berarti sambungannya telah aman. Kemudian lakukan hal yang sama pada sambungan lainnya. Setelah melakukan editing sambungan korden dan kuda-kuda, selanjutnya kita melakukan editing pada sambungan balok dan kolom. Yaitu pilih mode, kemudian ganti ukuran bautnya menjadi 20. Setelah itu di modify. Setelah itu kita lakukan semuanya seperti langkah tadi. Setelah melakukan editing pada tulangan, sekarang kita akan melakukan pemodelan pada dashboard. Caranya, klik application and component, kemudian diketik bus, ambil yang 1014. Caranya, klik kolom, kemudian klik ujung kolom. Lakukan hal yang sama pada A2, klik kolom, klik ujung kolom. Dan sama sampai seterusnya. Kolom, ujung kolom. Setelah itu baru klik kanan pada keyboard, kemudian enter. Selanjutnya kita akan memilih jumlah bezel pada pondasi. Caranya, terlebih dahulu Ctrl 1 untuk melihat tulangannya, kemudian klik bagian yang putih, double klik bagian yang ini, kemudian pilih distribusi, ambil angka distribusi number, ganti menjadi 8, lalu kita mulai. Langkah selanjutnya, diklik salah satu sampel tadi yang belum diedit, kemudian kita ganti distribusinya pada question method menjadi equal distribution by number of, kemudian ganti 5 menjadi 8, kemudian copy paste, klik jumlah tulangan yang masih 5, kemudian modif, copy properties, kemudian modif. Lakukan hal yang sama pada pondasi berikutnya. Selanjutnya kita akan menghilangkan tulangan yang pada ujung pondasi. Caranya yaitu klik singkong,
Double klik salah satu button, kemudian tombol ini, kemudian klik semua angka di atas. Lakukan hal yang sama pada semua Setelah menghilangkan tulangan pada ujung fondasi ini, berarti langkah kita telah selesai dalam mendesain rangka struktur baja sederhana ini. Beginilah bentuk rangka kita yang lengkap dengan tulangannya. Kalau kita ingin melihat rangka kita supaya tidak ada tulangannya, kita bisa klik Ctrl 4. Beginilah hasil akhir kita setelah kita desain. Baiklah, wassalamualaikum